Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini terkait dengan 3 hari lagi. Ini ada informasi penting tentunya untuk sekolah ya, baik itu kepala sekolah ataupun operator sekolah, nah ataupun bendahara sekolah ya. Tadi kita akan membahas. Nanti mungkin teman-teman ada yang sudah selesai, mungkin ada yang belum ya. Ada yang sudah tahu informasi, ada yang belum. Nanti kita akan memberikan informasinya. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ini ada informasi ya, 3 hari lagi. Tentunya informasi ini penting untuk kepala sekolah dan juga operator sekolah ya, ataupun bendahara sekolah. Nah, mungkin coba teman-teman cek-cek kembali ya, apakah data-data kalian itu sudah valid, sudah fix atau belum, karena nanti pendataan itu akan segera ditutup ya. Oke, yang pertama di sini informasi terkait dengan Dapodik ya, atau data pokok pendidikan. Nah, ini mungkin sekolah ataupun operator Dapodik. Ini kemarin 2 hari yang lalu ya, ini sudah diinformasikan dari Dapodik official ya, yang bahwa batas waktu pendataan Dapodik semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini nanti akan ditutup ya pada tanggal 30 Juni 2023. Kalau kita cek ya, kita intip sedikit di laman resminya ya, di dapo.kemdikbud.go.id. Di sini sudah ada informasi ya bahwa batas akhir untuk sinkronisasi tahun ajaran ya 2022-2023 di semester genap. Di sini nanti batas waktunya adalah 30 Juni 2023 pukul 23.59. Jadi teman-teman yang diberikan tugas ya untuk mengelola Dapodik atau data pokok pendidikan, mungkin ada beberapa data yang perlu kalian cross check ya. Nah, misalkan ada data yang perlu di cross check kembali ya. Misalkan di sini ada data guru ya, pastikan data guru ini harus valid ya. Misalkan terkait dengan TPP ya, TPP atau mungkin TPG atau mungkin yang sampai saat ini mungkin ada yang TPP-nya belum valid atau mungkin belum cair ya, silahkan di cross check kembali ya, sehingga nanti tidak terjadi hambatan. Atau mungkin yang mau ikut PPG ya, nah ini coba dicek lagi untuk riwayat karirnya ya, riwayat karir guru, terus nanti terkait dengan gaji berkalanya ya, NIK-nya, NUPTK-nya dan lain-lain. Jadi di cross check kembali terkait dengan data gurunya. Terus berikutnya terkait dengan data siswa ya, mungkin ini ada yang residu ya, mungkin ada yang residunya masih banyak. Terus mungkin ada yang mutasi ya, mungkin ada yang mengundurkan diri ya. Nah, ini nanti teman-teman perlu di cross check kembali apakah data siswanya sudah diperbaiki atau belum. Mungkin ada biodata yang salah ya di Dapodik ya, mungkin ada yang pengguna Erapor ya, ada pengguna Erapor. Nah, ini mungkin bisa dicek kembali apakah datanya sudah valid ya, mengingat nanti Dapodik itu akan ditutup per 30 Juni. Terus yang berikutnya rombel ya, rombongan belajarnya apakah sudah benar ya, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang ketresut, atau mungkin yang kurikulumnya salah ya, misalkan seharusnya K13 ataupun kurikulum merdeka, ini bisa dicek kembali. Mungkin rombelnya 15 misalkan, mungkin ada yang kesingsal ya, masih 12 atau mungkin 10 ya, atau mungkin 14, ini bisa dicek kembali. Yang berikutnya adalah di data pembelajaran. Data pembelajaran tentunya kan ada hubungannya dengan TPP ya, tunjangan profesi guru ataupun dengan Erapor. Jadi bisa dicek kembali. Mungkin ada data-data pembelajaran yang belum dimasukkan. Dan yang terakhir, ini adalah data Sarpras. Ini data Sarpras juga perlu kalian cek ya, apakah sudah semua dimasukkan atau belum untuk Sarprasnya. Mungkin data-data yang yang belum diinputkan atau mungkin belum diupdate ya, kondisinya seperti apa. Karena tentunya data Sarpras, data rombel ini akan mempengaruhi ya untuk proses pengajuan bantuan di tahun berikutnya. Terus untuk informasi yang kedua teman-teman, di sini ada terkait dengan pelaporan dana BOSP ya, atau dana BOS. Ini untuk tahun 2023 ya. Di sini dijelaskan dari official ya, aplikasi.rks, bahwa jika penyaluran dana BOS tahap 2 ini paling cepat dilakukan di bulan Juli ya.
Nah, tahukah sobat jika untuk mendapatkan penyaluran dana BOSP tahap 2 ini wajib melaporkan realisasi penggunaan minimal 50% dari yang diterima di tahap 1 ya. Jadi tahap 1 kemarin kan ada 50% ya. Dan nanti di tahap 2 itu juga akan ada pencairan lagi. Tetapi tentunya ada syaratnya ya. Syaratnya harus sudah melaporkan 50% di dana yang diterima di tahap 1 kemarin. Terus ini lapornya kemana ya? Tentunya ke sistem pusat ya, melalui Arkas untuk penerima BOS dan melalui BOP. BOP salur untuk penerima BOP ini biasanya BOP ini untuk yang PAUD TK ya teman-teman ya. Kalau BOS ini biasanya untuk yang SD, SMP, SMA atau SMK ya. Terus teman-teman di sini dijelaskan bahwa segera laporkan agar penyaluran dapat masuk di pengajuan penyaluran tahap 2 gelombang 1 ya, karena memang kita tahu kemarin itu penyaluran sangat banyak ya gelombangnya ya. Kalau tidak salah ada sekitar gelombang 7 atau berapa ya teman-teman ya. Tadi sampai sekitar April itu mungkin ada yang belum cair ya terkait dengan dana BOS. Terus dan kegiatan-kegiatan di awal tahun ajaran baru tidak terkendala ya, karena tentunya kalau dana belum cair ya bisa saja sekolah itu akan cari pinjaman dulu ya untuk membackup operasionalnya. Terus ini dijelaskan sebagai informasi ya, kami lakukan tarikan data laporan untuk tahap 2 tahap 2 gelombang 1 ini di 28 Juni 2023. Jadi tentunya bagi sekolah-sekolah sudah melaporkan ya sampai dengan batas waktu 28 Juni 2023 bisa saja nanti masuk untuk pencairan di tahap 2-nya bisa masuk di gelombang 1. Jadi segera diselesaikan ya teman-teman ya. Jangan lupa aplikasinya bisa melalui Arkas ataupun bisa melalui BOP salur ya. Terus lakukan segera input laporan ya, jika telat salur belakangan ditambah resiko pengurangan ya, karena memang kalau ada keterlambatan laporan itu ada pengurangan ya, kalau tidak salah itu sampai dengan 4% teman-teman ya. Terus yang berikutnya di sini dijelaskan bahwa tahukah sobat jika penyaluran dana BOS tahap 2 ini paling cepat dilakukan di bulan Juli. Ini seperti tadi sudah dijelaskan ya terkait informasi laporan BOS BOS BOP ya dan BOP. Terus yang berikutnya tadi ya bahwa perlu dipahami bahwa untuk tarik data laporan itu terakhir adalah 28 Juni ini besok teman-teman ya. Mungkin masih ada kesempatan bagi bendara BOS, kepala sekolah ataupun mungkin operator ya, mungkin kalau ikut menangani dana BOS untuk segera melakukan penyelesaian laporannya biar nanti teman-teman di tahap 2 ya itu bisa masuk di gelombang 1 sehingga nanti tidak terjadi kendala untuk penyaluran dana BOS di tahap 2 ini. Terus kemarin juga ada sedikit informasi teman-teman ya, ini masih di seputar Dapodik ya. Di sini ada informasi terkait dengan update dan sinkronisasi Dapodik. Ini ternyata memang ada informasi ya, banyak sekali sekolah-sekolah itu yang tidak update ya. Di sini dijelaskan bahwa memastikan di semua satuan pendidikan ya itu untuk melakukan update dan sinkronisasi Dapodik serta verifikasi status satuan pendidikan ya apabila ditemukan satuan pendidikan yang 2 semester atau lebih tidak melakukan update dan sinkronisasi serta sudah tidak terdapat kegiatan belajar agar dilakukan penutupan ya. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan ya teman-teman, edarannya mungkin teman-teman bisa cek di website kita ya di mastiukader.com ya. Di sini kemarin ada namanya di mastiukader.com ya, ini teman-teman bisa cek aja nih, ketikkan aja nomornya ini 5334 ya, 5334. Ini kita sudah ada ini ya, jadi terkait dengan update dan sinkronisasi Dapodik untuk tahun 2023. Dan di sini teman-teman ada beberapa sekolah ya, ini ada beberapa sekolah yang berpotensi untuk dilakukan penutupan ya. Jadi mungkin kalau sekolah kalian tidak update Dapodik ya selama 2 semester atau lebih, nah kalau misalnya nggak ada kegiatan, di sini bisa saja datanya sekolahnya ditutup. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja sekolah mana saja yang tidak update ya. Nah, di sini misalkan di Jawa Barat misalkan ya, Kabupaten Bogor nih ya. Nah, di sini ada misalkan Nanggung ya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi yang merah ini tidak update data. Ya, yang merah nggak ada data dia. Misalkan di KB Kuruan Humairok di sini di semester 3 semester ya, di sini dia tidak update data. Atau mungkin yang di mana ya, di Jawa Timur atau di mana, nanti teman-teman bisa cek ya secara mandiri. Tentunya nanti di dalam edaran ini sudah ada link untuk mengupdate.
Terus ini juga ada informasinya bahwa memastikan agar semua guru dan kepala sekolah untuk mengisi dan melakukan update NIK ya, karena NIK ini sangat penting ya. Jadi Dapodik itu sekarang kan sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya, jadi datanya itu harus sama. Terus ini kemarin sudah ditutup ya untuk update verifikasi dan update data. Ini kemarin sudah ditutup di 25 Juni 2023. Itu teman-teman ya, sedikit informasi mengenai informasi sekolah yang mungkin Dapodiknya segera di cross check kembali. Mengingat batas akhirnya adalah 30 Juni 2023. Dan yang berikutnya adalah untuk Arkas ya. Jadi untuk laporan di tahap 1 ya, tentunya harus sudah 50% dan berakhir besok ya, 28 Juni 2023. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.